Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan tentang getaran. Nah, materi getaran ini bukan materi yang baru, kita sudah mempelajarinya bahkan sejak SD atau SMP. Jadi ini untuk di awal-awal kita review sedikit bahwa definisi getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda terhadap titik setimbang dalam periode tertentu. Jadi gerak bolak-balik suatu benda terhadap titik setimbang dalam waktu tertentu. Jadi misalnya ini titik setimbangnya yang di tengah-tengah ini, maka getaran adalah gerak bolak-balik dari P ke Q ke R ke Q ke P lagi, itu berarti satu getaran. Jadi ini dari P ke Q balik lagi ke R, kemudian balik lagi ke P. Jadi P Q R R Q P. Nah, ini satu getaran kalau dia bandul, titik setimbangnya yang di tengah. Kalau dia pegas berarti geraknya bolak-balik. Jadi misalnya pegasnya tadinya seperti ini di posisi R, kemudian ini diayun ya, diayun dia dari R turun ke bawah. Kalau dilepas maka dia nanti begini, dari R dari setimbang ke bawah naik ke atas. Nah, ini bolak-balik, itu namanya getaran. Saya kira ini nggak masalah ya, udah pernah belajar. Nah, di dalam getaran itu nanti ada istilah periode, ada istilah frekuensi. Periode adalah waktu satu getaran, frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu waktu. Jadi yang ini namanya seberapa lama waktunya. Kalau yang ini seberapa sering peristiwanya terjadi. Itu definisi dari frekuensi dan getaran, frekuensi dan periode. Kemudian ada istilah ini, ada T, ini adalah periode T besar, T kecil ini adalah waktu total getaran, dan N besar ini adalah banyaknya getaran. Jadi periode selain bisa dihitung dengan 1/F, dia juga bisa dihitung dengan T per N, total lama waktu, total waktu seluruh getaran dibagi dengan jumlah banyaknya getaran. Karena T sama dengan 1/F dan F sama dengan 1/T, maka di sini kalau T besar periode sama dengan T kecil per N, itu berarti F sama dengan 1/T atau N besar per T kecil. Ini rumus yang lain. Coba kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Yang dimaksud satu getaran adalah, nah maka dari sini kita bisa lihat satu getaran gerak bolak-balik terhadap titik setimbang. Bolak-baliknya itu antara A dan C, titik setimbangnya di B. Berarti ya antara A, B, C, ini bisa saja A, B, C balik lagi ke A. Ini satu getaran. Kita lihat yang jawaban A, C, B, C, A, C, B. Nah, berarti ini salah, bukan yang ini. Yang B, A, B, C, B, C. Ini juga bukan. Yang C, B, A, C. Ini juga bukan. Yang D, C, B, A, B, C lagi. Nah, sepertinya jawabannya yang ini. Jadi satu getaran adalah gerak bolak-balik dari C disimbangkan ke C, kemudian ke B, ke A, ke B lagi, dan ke C. Itu satu getaran. Kemudian kita lihat yang soal nomor 2. Coba kita lihat yang nomor 2. Kita lihat soal nomor 2, saya geser dikit ke sini biar lebih jelas.
Soal nomor 2 ini, sebuah bandul dari A ke C dalam waktu 1/50 detik. Jadi berayun dari A ke C. Jadi kalau dia dari A ke C, ini kalau dia dari A ke C, ini berarti setengah getaran. Dari A ke C butuh waktu 1/50 detik. Maka periodenya berapa? Maka kita bisa hitung. Itu berarti di sini diketahui dari soal N-nya, jumlah getarannya berarti setengah. Kemudian waktu totalnya 1/50, berarti ini T kecil. 1/50 sekon. Ditanyakan adalah T-nya berapa. Nah, saya ganti spidolnya kayaknya kekecilan. Oke, coba kita lihat. T itu adalah T kecil per N, sama dengan T kecilnya 1/50 dibagi setengah N-nya. Berarti sama dengan 1/50 kali 2/1, sama dengan 2/50. Jadi saya bilang sini ya, T sama dengan 2/50 itu sama dengan 1/25 sekon. Jadi jawabannya adalah 1/25. Mana yang pilihan yang 1/25? Kita lihat di opsi. Berarti yang B. Itu contoh menghitung periode dan dari gerak bolak-balik atau getaran bandul. Kemudian yang pertama tadi periode untuk menentukan gerak satu getaran untuk pegas. Demikian penjelasan yang pertama tentang atau ulasan mengulang lagi materi tentang frekuensi dan periode untuk kasus secara umum di pegas dan bandul. Terima kasih.